ప్రకటించలే మూగబోయే కారాగారం నిరసించలే రసించే. Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia bersama kami dan selamat datang buat yang baru bergabung. Satu lagi film berbahasa Telugu yang tak kalah seru buat ditonton nih guys. Judulnya Sri Devi Soda Center. Film action drama yang dirilis pada tahun 2021 yang dibintangi oleh Sudhir Babu dan Anandi. Untuk ceritanya sendiri terbilang biasa sih tentang orang tua egois yang tidak merestui hubungan anaknya. Tapi yang menarik di film ini konflik dan endingnya yang benar-benar di luar ekspektasi. Gimana ceritanya? Oke yuk langsung saja kita hantam ke plotnya. Film dibuka dengan suasana sebuah lapas yang kedatangan para penghuni baru, di mana salah satu di antaranya bernama Suri Babu yang ditahan karena kasus pembunuhan. Entah apa yang dia pikirkan, tapi yang jelas sekarang tampangnya benar-benar kusut. Ram Babu, teman sekamar Suri, mencoba menghibur dan mengajak Suri bicara, tapi dia hanya diam 1000 bahasa. Rama, Suri Babu adalah pemuda yang bekerja di bidang lighting, atau bahasa warung kopinya Kang Listrik. Nah, yang menjemputnya ini Durga, teman dekat Suri. Semenjak ibunya meninggal, Suri tinggal berdua dengan ayahnya yang terlihat galak. Tapi jangan salah, ayah Suri ini orangnya baik dan bersahabat. Bahkan mereka sampai minum bareng. Berhubung sebentar lagi akan ada acara perlombaan balap perahu, si Durga yang akan mengikuti perlombaan meminjam uang ke Suri untuk membeli mesin. Tapi tidak dipinjamkan Suri, bukan karena pelit. Menurut Suri, uang bisa merusak hubungan. Kalau hanya mesin masalahnya, Suri berjanji akan menyiapkan mesin rakitannya sendiri untuk perahu Durga. Singkat cerita, hari perlombaan pun tiba. Bagi mereka yang berhasil menang, diberikan wewenang untuk mengontrol penuh dermaga di desa selama 1 tahun. Lalu perlombaan pun dimulai. Dan mereka berhasil memenangkannya. Kasih, orang kaya dan terpandang di daerah tersebut, benar-benar kalah telak. Dia telah menghabiskan banyak uang buat menyuap kontestan yang diunggulkan. Dan dia sama sekali tidak menduga si Durga akan menang. Oleh karena itu, Kasih negosiasi dengan Durga supaya dia saja yang mengontrol dermaga tersebut. Tentu saja ditolak mentah-mentah oleh Suri dan Durga. Disinilah awal mula terjadinya gesekan antara kubu Kasih dan Suri. Singkat waktu, Dewan Desa sepakat untuk mengadakan acara festival yang hasilnya nanti akan dipakai untuk merenovasi kuil. Mereka sudah membagi tugas di mana bagian dagingnya diberikan kepada anaknya Kasih, yang bertugas sebagai penyedia kios, dan bagian lainnya. Khusus untuk bagian lighting, mereka akan mencari orang dari kota. Otomatis Suri dan ayahnya langsung komplain. Anakannya kan bisa, kerjanya juga bagus, dan biayanya lebih murah. Kenapa harus memanggil orang dari luar, ujar ayah Suri. Tak ingin ribut-ribut, lagi pula ini acara di desa mereka, akhirnya ayah Kasih menyerahkan bagian lampunya kepada Suri. Keren kan, di tingkat desa aja nepotismenya sudah dilestarikan. Kalau ada proyek cuan, kasih orang-orang terdekat kita.
Nah, kalau yang receh-receh bolehlah yang lain. Untung di sini enggak. Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Nah, di sini Suri bertemu dengan Sri Devi, cewek judes penjual soda. Suri langsung terpesona dengan kecantikan Sri Devi. Selain judes, rupanya Sri Devi juga wanita garang yang tak segan-segan menghajar pria yang melecehkannya. Melihat hal itu, si Suri semakin terpikat. ఇలాంటి ఎదవలు అమ్మాయిని నొక్కడానికి వస్తారేంట్రా ఎవరమ్మిది ఏ ప్రసిద్ధమా. Di malam berikutnya, Suri mulai mendekati Sri Devi dengan modus klasik, yakni menjadi pelanggan. Supaya nggak ketara banget, si Suri menjahili kios yang berada di seberang kios Sri Devi, lalu mengajak bapak itu minum sambil menunggu lampunya menyala. Lama-kelamaan bapak itu pun kesal, lalu meminta Sri Devi untuk memberitahu Suri supaya dia tidak dijahili lagi. Mbak yang diincar, saya yang sengsara, kata bapak tersebut. అంత చిన్న షాప్కి అంత వైర్దే. Keesokan harinya, Siva yang sedang memasang baliho cekcok dengan Suri gara-gara terkena becek. Pertikaian mereka memanas di malam harinya, ketika Durga menyindir Siva dan juga memanas-manasi Siva bahwa Suri sekarang sedang dekat dengan wanita cantik penjual soda. Di sisi lain, Suri masih berusaha mendekati Sri Devi. Dia menanyakan alamat dan warung tetap Sri Devi. Kata Sri Devi kalau ingin tahu langsung tanya ke ayahnya. Tapi Suri langsung kabur saat melihat ayah Sri. అయిపోతుంది నాన్న. Kembali ke Siva yang sedang terbakar amarah, makin ditambahin bensin oleh Kasih. Durga itu sebenarnya orang baik, yang songong itu Suri dan ayahnya. Sana hajar, nanti kalau ada masalah, biar saya tangani, ujar Kasih. Makin semangat dong Siva, dia langsung ribut dengan Durga, kemudian mengencingi ayah Suri di depan umum. Pelongoknya lagi, ayah Suri hanya diam. Mendengar ayahnya sedang dibully, Suri langsung datang lalu baku hantam dengan Siva. Yang ujung-ujungnya Suri dikasusin. Seperti yang kita ketahui, jika orang biasa yang terkena kasus melawan orang beruang seperti Kasih, kasusnya bisa diproses secara ekspres. Kata polisi, kasusnya sudah ditutup dan telah dilimpahkan ke pengadilan. అంత తొందర ఏంటి? ఏదో చిన్న Dan sidang pun digelar. Suri dituduh telah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Siva. Kemudian Suri mengaku kalau dia memang menikam Siva. Semua itu dia lakukan karena Siva menghina ayahnya. Apakah Anda akan diam jika itu terjadi kepada orang tua Anda? Maka saya akan melakukan hal yang sama. Lagi pula jika saya tidak menikam dia, saya yang akan tewas, ujar Suri. Akhirnya sidang pun ditunda, dan jaminan supaya Suri tidak ditahan disetujui. Kemudian pengacara Suri mengajak Kasih buat berdamai yang ujung-ujungnya mereka malah ribut. Rupanya warung tetap Sri Devi berada di dekat kantor pengadilan. Keesokan harinya, Suri dan ayahnya pergi mengunjungi Siva untuk berkompromi. Dan terlihat Siva juga sudah pulih. Setelah menjelaskan sumber masalahnya, Ibu Siva setuju menandatangani beberapa surat. మీరు వెళ్ళండి, నేను పని చూసుకొని వస్తాను. Lalu Suri bertemu lagi dengan Sri Devi. Dia pun kena labrak karena Sri Devi mengira Suri selalu mengikutinya kemana-mana. Kemarin di kantor pengadilan, sekarang di rumah sakit. Apa Anda tidak mempunyai pekerjaan, ungkap Sri Devi. Tak terima dianggap sebagai pengangguran, Suri menceritakan masalah yang sedang menimpanya sekarang.
Kemudian Suri langsung to the point kalau dia mencintai Sri Devi dan ingin menikah dengannya. Nanti setelah menikah, kita akan buka toko di kota, ujar Suri. Tapi Sri Devi tidak memberikan jawaban. Dia hanya menyuruh Suri bicara dengan ayahnya. Suri yang tak paham dengan maksud Sri Devi masih menanti-nantikan jawaban. Di waktu yang sama, seorang pria yang sudah lama mengejar-ngejar Sri Devi datang minta kepastian sembari mengancam akan bunuh diri. Namanya Raju. Giliran ditantangin minum racun, si Raju malah ngeles. Sesama pejuang cinta, Raju bertanya ke Suri sudah berapa botol yang mendarat di kepalanya. Kata Suri nggak pernah. Sri Devi hanya menyuruh dia pergi menemui ayahnya. Tapi Suri nggak mau karena Sri Devi belum memberikan jawaban. Berarti Anda diterima ya? Saya aja 2 tahun ngejar-ngejar dia nggak pernah disuruh bertemu ayahnya, kata Raju. Sejak saat itu Sri Devi tidak menafik lagi. Dan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Hingga Sanjeev, ayah Sri Devi, mendapati mereka jalan berdua. Sanjeev benar-benar marah. Dia sedang berusaha mencarikan jodoh yang pas buat Sri Devi. Tapi Sri Devi malah pacaran dengan seorang kriminal. Kemudian Sanjeev tidak mengizinkan anaknya keluar rumah. Untuk menghadapi sikap ayahnya yang egois, Sri Devi melakukan mogok makan. Yang akhirnya Sanjeev terpaksa membujuk anaknya. Sri Devi berusaha meyakinkan ayahnya kalau Suri itu orang baik. Dan Sanjeev pun setuju dengan pendapat Sri Devi. Tapi dia tetap tidak bisa menerima Suri karena Suri bukanlah bagian dari mereka, alias beda kasta. Karena yang paling utama buat Sanjeev kehormatan kastanya. Mau tidak mau untuk saat ini Sri Devi terpaksa menuruti ayahnya. Kemudian dia mengabaikan panggilan dari Suri. Karena ditelepon nggak bisa, di WA nggak dibalas, Suri pun penasaran. Lalu dia pergi ke warung Sri Devi. Tapi di sana hanya ada Sanjeev. Kemudian Sanjeev menghampiri Suri. Setelah menyombongkan dirinya, Sanjeev meminta Suri untuk menjauhi Sri Devi. Menurut Sanjeev, Suri sudah kelewat batas karena mereka beda kasta. Suri tidak menyerah. Dia ingin minta penjelasan karena Sri Devi sudah 4 hari menghindar. Lalu dia mengajak Sri Devi ketemuan setelah Sri Devi pulang kuliah. Sebenarnya Sri Devi tidak sepenuhnya menuruti ayahnya. Dia hanya ingin ngeprank Suri. Sesampainya di kebun, Sri Devi langsung bilang putus dengan alasan tidak mempunyai pilihan lagi selain menuruti ayahnya. Lagi pula ayahnya sekarang sudah menemukan jodoh buat Sri, yang katanya hari Jumat akan datang menemui keluarganya. Kecewa dong Suri, masa nggak ada opsi lain selain putus? Padahal Suri sudah menaruh harapan yang besar kepada Sri. Karena merasa putus asa, Suri langsung melukai dirinya, yang akhirnya Sri Devi mengatakan kalau dia hanya ngeprank. Dan berujung dengan celepotan. Karena mustahil untuk berkompromi dengan ayah Sri Devi yang batu, mereka memutuskan untuk kawin lari. Hari Jumat Sri Devi dijodohin ayahnya. Di hari yang sama, Suri akan menjalani sidang terakhir. Dia optimis karena orang tua Shiva bisa diajak kompromi. Nah, di sore harinya mereka akan kabur ke kota. Singkat waktu, hari itu pun tiba. Sri Devi dijodohin dengan pria yang direkomendasikan oleh Kasi. Setelah pertemuan itu, Sri Devi menyelinap keluar, tapi kepergok. Sri yang katanya ingin pergi ke tempat temannya itu langsung dianterin oleh ayahnya. Mengingat gelagat anaknya tadi agak aneh, perasaan Sanjeev mulai nggak enak. Ditambah saat dia berpapasan dengan teman Suri yang bekerja di kota. Kemudian dia putar balik.
tapi telat karena Sri Devi sudah cabut. Dan Sri Devi berhasil menghindari ayahnya. Di sisi lain, persidangan Suri berjalan dengan baik. Hanya tinggal menunggu ketok palu. Tapi semuanya sirna gara-gara kabar yang baru saja tiba, di mana Siva dinyatakan tewas dalam proses penyembuhan. Kaget dong Suri, kok bisa ya kan? Padahal beberapa hari yang lewat Siva sudah pulih. Akhirnya kasus Suri beralih ke kasus pembunuhan. Sambil menunggu proses penyelidikan lebih lanjut, hakim memerintahkan untuk menahan Suri. Kembali ke Sri Devi yang menunggu-nunggu kedatangan Suri. Dan tak lama kemudian, mobil yang mengangkut Suri melintas di hadapannya. Itulah yang membuat Suri meringkuk di penjara. Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan, petugas akan mengadakan acara, dan Suri ikut ambil bagian yang sesuai dengan bidangnya. Hal itu dia manfaatkan untuk mengotak-ngatik instalasi listrik. Dengan bantuan rambabu, listrik di ruangan makan tiba-tiba padam, yang berujung dengan konsleting listrik di semua area. Suri yang tadinya di sel pura-pura sakit perut langsung kabur. Entah gimana ceritanya, tahu-tahu Suri sudah sampai di rumah Sri Devi. Kemudian Suri kabur bersama Sri Devi. Singkat cerita, Suri tiba di rumah Prasad kakak ipar Durga. Untuk sementara ini mereka akan tinggal di sana. Prasad juga membantu Suri untuk membuatkan dokumen-dokumen palsu dalam pelariannya yang katanya akan selesai dalam waktu seminggu. Rencananya mereka akan hijrah ke Nepal dan mengganti nama mereka. Planningnya sih bagus, cuma Suri agak meremehkan statusnya yang seorang buronan, apalagi kasus pembunuhan. Dan beritanya pun sekarang muncul di TV, sementara Suri masih kelayaban ke ATM mengambil uang. Tak lama kemudian yang punya kontrakan datang. Pas dibuka, rupanya sudah ada polisi. Akhirnya dia pun terciduk. Sanjeev benar-benar malu. Keluarganya jadi tontonan oleh orang sekampung. Saking murkanya, Sanjeev sampai berhalusinasi menghajar anaknya. Lalu Sanjeev curhat dengan Kasih kalau reputasinya sekarang hancur. Boro-boro belanja, orang yang datang ke warungnya sekarang buat kepoin anaknya. Dan perjodohan kemarin juga batal. Momen ini tentu saja tidak disia-siakan Kasih. Berhubung dia sudah bercerai dengan istrinya, Kasih menawarkan diri untuk menikahi Sri Devi, lalu menjamin Sri Devi akan dijadikan ratu di rumahnya. Tanpa pikir panjang lagi, Sanjeev langsung bilang, "Deal." Dan akhirnya kabar itu pun sampai ke telinga Suri yang membuat perasaannya hancur. Gula darahnya naik, pandangan berkunang-kunang dan badannya sempoyongan. Udah tahu orang sedang galau, si Kodi jagoan di penjara malah ngajak ribut. Akhirnya mereka pun jadi tempat pelampiasan. Beberapa bulan kemudian, Suri bisa bebas bersyarat. Lalu Rambabu menasihati Suri agar tidak bertingkah konyol karena Sri Devi sekarang bini orang.
Tak lupa juga dia menyuruh Suri untuk mengunjungi orang tua Shiva. Akhirnya Suri bisa menghirup udara bebas. Dia langsung OTW ke warung Sri Devi. Tapi warungnya terlihat sudah lama ditinggalkan. Selanjutnya Suri pergi minta maaf ke orang tua Shiva. Di sini baru terungkap kalau Shiva sebenarnya dibunuh oleh Kasi. Dari awal Kasi sengaja menyuruh Shiva mengencingi ayah Suri supaya mereka saling bunuh-bunuhan. Lalu Kasi mencarikan jodoh buat Sri Devi untuk mengambil hati Sanjeev, yang sebenarnya pria itu impoten agar dia nantinya juga bisa menjamah Sri Devi. Sadar bahwa Suri akan divonis bebas yang tentunya nanti akan menjadi penghalang buat Kasi, akhirnya Shiva dijadikan tumbal. Ada CCTV aja bisa dimanipulasi, apalagi momennya kayak gini. Suri langsung mencari Kasi untuk menuntut balas. Yang akhirnya terkuak lagi sebuah konspirasi. Alih-alih bisa bercocok tanam di malam pertamanya, Kasi malah mendapatkan perlawanan brutal dari pemilik lahan. Sri Devi meledak-ledak. Dia bersumpah tidak akan pernah menganggap Kasi suaminya dan akan setia menunggu Suri. Mau tidak mau, Sanjeev harus membujuk anaknya lagi. Tapi pilihan Sri Devi kali ini tidak bisa digoyahkan. Sri Devi heran melihat ayahnya. Di zaman sekarang di mana judi aja sudah online, tapi ayahnya masih gitu-gitu aja, yang dia pikirkan hanya reputasi, kasta, dan kehormatan. Tidak pernah mau berpikiran lebih terbuka. Dan akhirnya Sanjeev pun mengalah. Kirain benar-benar dengerin anaknya. Rupanya kampret juga nih orang. Karena tidak sanggup membunuh dengan tangannya sendiri, si Sanjeev nyuruh temannya untuk membunuh Sri Devi. Dan mengancam istrinya jika buka mulut. Semua itu dia lakukan karena Sri Devi keras kepala yang tidak peduli sama sekali dengan kastanya. Dan Sanjeev tidak ingin mempunyai anak seperti itu. Kemudian mayat Sri Devi dikuburkan di pinggir danau. Kasi sendiri tidak menduga Sanjeev sampai berbuat demikian. Dan ketika mendengar bualan Kasi yang ingin meniduri Sri Devi sebelum dikuburkan, Suri langsung menancapkan besi ke batang lehernya. Akhirnya dia pun tewas. Selanjutnya Suri OTW ke tempat Sanjeev. Ternyata kondisinya sekarang sangat menyedihkan. Demi kehormatan kastanya, Sanjeev tega menghabisi anaknya. Tapi apa yang dia dapatkan sekarang? Boro-boro reputasi, nongol ke publik aja sekarang nggak berani. Kata Suri, kasta itu dibuat berdasarkan pekerjaan orang-orang zaman dulu. Memangnya ada bukti yang mengatakan bahwa kasta ini lebih tinggi lah atau kasta ini lebih rendah? Lantas, kasta apa yang pantas buat orang yang membunuh anaknya, ujar Suri. Saking emosinya, Suri hampir menebas Sanjeev, tapi nggak jadi karena menurut Suri, sebagai ayah si Sanjeev ini sudah lama mati. Jadi nggak ada gunanya dia membunuh mayat ataupun orang yang paling hina seperti Sanjeev. Bahkan untuk membunuhnya pun orang jijik. Akhirnya Sanjeev mengakhiri hidupnya sendiri. Dan terlihat istrinya cukup puas dengan hal itu.
Kemudian Suri pergi mengunjungi makam Sri Devi. Lalu film pun selesai. Salah satu atau salah dua masalah klasik di India yang gak ada habisnya, diskriminasi agama dan kasta. Ratusan film mengangkat isu ini, tapi ya masalah-masalah komunal semacam ini sama kayak menyelesaikan benang kusut. Ditambah dengan adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan di balik perpecahan. Kalau rakyat bersatu, pemimpin takut bos, mending dikotak-kotakin lah. Oke guys, sampai di sini dulu untuk videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.